Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik tentunya. Video kali ini akan membahas tentang proses berbagi atau sharing file dan folder dalam satu jaringan wireless. Jadi, perangkat seperti komputer atau laptop dapat berbagi file dan folder sepanjang mereka terhubung ke dalam jaringan wireless yang sama. Nah, bagaimana proses konfigurasinya? Silahkan simak video tutorial berikut. Baik Sobat Mandi Digital, setelah melakukan proses konfigurasi pada access point sebelumnya, sekarang kita sudah masuk pada tahap proses sharing file dan folder antara satu perangkat laptop dengan perangkat laptop yang lainnya. Tentunya yang menjadi syarat utama, semua perangkat laptop tersebut harus terkoneksi atau terhubung ke access point yang baru saja kita konfigurasi sebelumnya. Jadi sekarang anggaplah kita sudah berada pada laptop atau PC 1, di mana laptop atau PC 1 ini nantinya akan membagi file atau data kepada laptop atau PC yang lainnya yang juga terhubung ke access point yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Jadi langkah awal, laptop kita atau PC kita harus terkoneksi kepada access point. Di sini ada icon pada taskbar, icon network. Silahkan diklik saja. Nah, di sini SSID pada access point yang sudah kita atur sebelumnya sudah terbaca. Jadi di sini muncul SSID wifi_sekolah. Silahkan diklik. Kemudian kita klik connect. Nah, kita masukkan saja password sesuai dengan password yang sudah kita atur pada access point tadi. Di sini saya masukkan 123456778, kemudian next. Kemudian next. Oke. Nah, di sini kita sudah terhubung. Jadi di sini sudah muncul tombol disconnect. Berarti kita sudah connect atau terhubung ke access point dengan SSID WiFi sekolah. Nah, sekarang sebelum kita melakukan proses sharing file, kita cek dulu berapa IP address yang kita dapatkan dari access point. Kita bisa cek di sini pada icon network, kita klik kanan, kemudian pilih open network and internet setting. Oke, kemudian pada menu sebelah kiri di sini ada Ethernet. Silahkan klik Ethernet. Kemudian klik Change Adapter Option. Oke. Nah, di sini ada beberapa tampilan user interface dari adaptor laptop kita. Di sini ada Ethernet, LAN cardnya, kemudian ada Bluetooth, kemudian ada WiFi sekolah, ya. Di sini ada interface wireless dari laptop kita. Karena kita terhubung melalui wireless atau jaringan WiFi ke access point, jadi kita klik dua kali pada interface wireless laptop kita, ya. Di sini muncul wifi_sekolah. Silahkan diklik dua kali. Kemudian silahkan klik details. Maka akan muncul keterangan atau informasi tentang wireless atau jaringan yang sudah kita dapatkan dari access point. Jadi, pada pengaturan access point sebelumnya, konfigurasi access point sebelumnya, kita mengatur fitur DHCP, di mana DHCP itu nantinya yang akan memberikan IP address secara otomatis kepada semua perangkat yang terhubung ke access point tersebut. Jadi, alamat atau IP address access point itu sendiri adalah 192.168.0.1. Di sini ada keterangan default gateway dan DHCP servernya yaitu 192.168.0.1. Nah, inilah yang dimaksud IP address dari access point tersebut.
Sedangkan alamat atau IP address yang didapatkan oleh laptop yang kita pakai sekarang ini adalah 192.168.0.101. Jadi alamat IP address kita yaitu 0.101. Nah, kemudian berikutnya kita akan masuk pada tahap mengatur atau pengaturan sharing file atau folder pada laptop 1 ya, pada laptop kita ini. Silahkan masuk ke Windows Explorer ya. Kemudian pilih salah satu folder atau file yang akan kita bagi. Saya sudah membuat folder dengan nama folder latihan ya, yang saya buat pada local disk E. Di sini ada folder latihan, di mana folder latihan ini kalau saya buka itu sudah ada file di dalamnya dalam ekstensi txt ya. Jadi ada file notepad yang sudah saya buat sebelumnya dengan nama tugas, ekstensinya txt. Nah, ini yang akan saya coba sharing atau bagi kepada PC atau laptop lain yang terhubung atau terkoneksi dengan access point. Jadi isi dari file tugas ini saya sudah kasih atau saya sudah ketik di sini. Silahkan kerjakan tugas yang ada pada lampiran. Ya. Nah, ini yang akan saya bagi, ya, ini yang akan saya sharing. Saya akan sharing foldernya. Jadi folder latihan ini akan saya sharing sehingga isinya nanti dapat terbaca atau dapat di copy paste oleh semua perangkat yang terhubung atau terkoneksi kepada access point yang sama. Pada folder latihan ini saya klik kanan, kemudian di sini ada keterangan give access to. Ya, di sini ada pilihan give access to. Silahkan diarahkan ke tanda panah sebelah kanan, kemudian pilih specific people. Silahkan diklik. Kemudian pada kolom add, silahkan klik tanda panah ke bawah dan pilih everyone. Pilih everyone, ya. Kemudian klik add. Jadi nantinya siapapun akan dapat membaca ya, dapat membaca atau melihat atau melakukan proses copy paste folder yang saya bagi pada laptop ini ya. Jadi kalau kita pilih everyone, semua orang mampu membaca atau melakukan proses copy paste. Di sini sebenarnya bisa kita ubah, bisa read and write, bisa remove ya. Jadi ini adalah hak akses yang kita berikan kepada perangkat lain. Apakah perangkat lain itu hanya mampu membaca atau mampu membaca dan mengedit file kita atau mampu menghapus ya, tergantung pada pilihan yang ada di sebelah sini. Jadi di sini saya hanya akan memberikan hak akses read. Jadi dia hanya mampu melihat, kemudian melakukan proses copy paste juga. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan klik share. Tombol share ada pada bagian bawah sini, silahkan diklik seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini silahkan klik tombol done ya, silahkan klik tombol done. Oke, kemudian tahap selanjutnya kita masuk pada pengaturan network lagi. Silahkan klik kanan pada icon network pada taskbar. Kemudian klik Open Network and Internet Setting ya. Kemudian klik Ethernet seperti ini, dan silahkan klik Change Advanced Sharing Option ya. Jadi ini yang kita klik, Change Advanced Sharing Option.
jadi kita sudah masuk pada kotak dialog atau pengaturan atau menu Advanced Sharing Setting. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang harus kita ubah. Ada setting, kita harus setting agar nantinya komputer lain dapat melihat file atau folder yang sudah kita sharing tadi. Jadi di sini ada private, ada guest or public, kemudian pada bagian bawah ada all networks. Nah, kita pilih all networks. Di sebelah kanan di sini ada tanda panah bawah, silahkan diklik. Nah, yang harus kita ubah ada di sini ya. When public folder sharing is on, people on the network including home group members can access ya. Jadi mampu mengakses. Jadi laptop kita dalam keadaan turn on atau menyala ya, atau kita aktifkan sharing kepada siapapun yang mampu atau terhubung kepada perangkat access point yang sudah kita atur sebelumnya. Jadi kita turn on di sini. Kemudian pada bagian bawah di sini ada pilihan apakah kita akan memberi password atau tidak ya. Jadi kalau kita tergabung dalam sebuah jaringan besar ya, misalnya kita ada di tempat umum seperti warkop ya, atau di tempat-tempat umum yang mana semua orang terhubung kepada satu access point yang sama, dan kita hanya ingin orang-orang tertentu saja yang dapat mendapatkan file yang akan kita sharing, tentu kita harus mengamankannya ya. Kita bisa menggunakan password ya, kita bisa klik password. Tetapi kalau di jaringan yang kita gunakan tersebut hanya bersifat lokal dan yang terkoneksi ke access point tersebut hanya teman-teman kita misalnya yang kita ingin bagikan file, kita matikan saja fitur passwordnya atau permintaan passwordnya. Jadi di sini saya pilih turn on, turn off ya. Saya pilih turn off password protected sharing. Kemudian saya klik save change. Oke. Jadi untuk laptop pertama yang melakukan sharing file atau folder ini sudah selesai. Berikutnya kita coba mengakses file atau folder yang sudah kita bagikan tadi pada laptop yang lainnya. Nah, sekarang kita sudah berada pada laptop yang lain atau perangkat yang lain. Saya contohkan ini adalah laptop kedua, di mana nantinya laptop ini akan saya gunakan untuk menguji apakah perangkat ini atau laptop ini mampu untuk mengakses file atau folder yang telah dibagikan oleh laptop pertama tadi. Jadi kurang lebih cara awalnya kurang lebih sama seperti settingan pada laptop pertama tadi. Yang pertama, tentu kita harus terkoneksi atau terhubung dulu dengan access point yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi access point, merubah SSID dan passwordnya, di mana SSID-nya bernama WiFi sekolah. Jadi silahkan klik icon network pada bagian kanan bawah taskbar, kemudian klik SSID WiFi sekolah, kemudian klik connect dan masukkan password 123456778. Kemudian klik next. Oke, kita sudah berhasil terhubung ke access point. Nah, sebelumnya langkah yang mesti kita lakukan adalah mengecek IP address yang kita sudah dapatkan dari access point. Jadi pada icon network silahkan klik kanan, kemudian klik open network and internet setting.
Berikutnya silahkan klik Ethernet pada sebelah kiri, pada menu sebelah kiri. Kemudian pada menu sebelah kanan silahkan klik Change Adapter Options. Nah, di sini sudah ada dua tampilan interface, yaitu interface LAN dan interface wireless atau WiFi. Silahkan klik dua kali pada interface WiFi, kemudian klik Details. Baik, di sini sudah ditampilkan berapa IP address yang kita dapatkan dari access point. Jadi laptop kedua atau perangkat yang kita gunakan sekarang mendapatkan IP address 192.168.0.102 ya. Kalau di laptop pertama tadi mendapatkan IP address 192.168.0.101. Baik, sekarang kita akan coba menghubungkan laptop kedua ini ke laptop pertama tadi. Silahkan klik tombol Win plus R atau tombol kombinasi Windows ditambah dengan tombol R untuk menampilkan kotak dialog run seperti ini ya. Kemudian silahkan ketikkan backslash dua kali 192.168.0.101, kemudian OK atau Enter. Apabila laptop kedua berhasil terkoneksi ke laptop pertama melalui access point, maka secara otomatis kita akan diarahkan pada folder yang telah di-sharing pada laptop pertama tadi ya. Sekarang kita sudah berada pada Network Explorer. Silahkan klik folder latihan. Kemudian di dalamnya tentu akan ada file tugas ya. Jadi file yang sekarang saya buka ini adalah file dari laptop pertama tadi. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mencoba mengcopy atau menyalin file dari laptop pertama dengan nama file tugas. Kita copy dan kita pindahkan ke drive yang berada pada laptop kedua atau laptop yang kita gunakan sekarang. Nah, saya contohkan di sini, saya pindahkan dia ke drive E ya, ke data E. Kemudian saya buat folder baru yang bernama folder titip. Saya contohkan folder baru ini bernama folder titip. Kemudian silahkan klik dua kali folder titip tersebut. Kemudian kita mempaste atau memindahkan file tugas yang sudah kita copy tadi. Jadi silahkan dipaste. Oke, jadi sekarang saya sudah mengcopy file yang bernama file tugas yang berasal dari laptop pertama, saya pindahkan ke laptop kedua yang saya gunakan sekarang. Baik, demikianlah tadi proses konfigurasi sharing file dan folder antara satu perangkat laptop dengan perangkat laptop yang lainnya. Tentunya dengan menggunakan media transmisi jaringan wireless, di mana perangkat yang kita gunakan adalah access point. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.